Halo teman-teman, hari ini kita akan belusukan ke hutan dan kita akan mencoba merambah jamur di dalam hutan. Kita akan coba cari tahu apa aja yang ada di hutan ini. Karena ini lagi pandemi nih, jadi mungkin banyak teman-teman yang mencoba untuk mencari hobi baru. Nah, ini pas banget buat teman-teman yang berusaha untuk mencari kegiatan di kala weekend ya, terutama yang suka bersinggungan sama alam. Sebenarnya mencari jamur itu tidak terlalu populer di budaya Indonesia, tetapi jangan salah loh, di masyarakat Eropa sudah banyak masyarakat yang kemudian secara turun-temurun itu mencari jamur. Jadi meskipun nggak terlalu populer di sini, tetapi mungkin teman-teman bisa membantu mempopulerkan kegiatan ini. Coba kita lihat apa yang kita temuin di sini. Nah, ada jamur oranye sembunyi di tengah-tengah dedaunan. Warnanya ngejreng banget di tengah-tengah hutan yang gelap dan rata-rata hijau ya. Jamur ini namanya Pycnoporus sanguinus. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya agak berbeda ya dengan jamur yang biasa kita temui secara komersil. Kalau jamur tiram biasanya warnanya bisa putih, abu-abu, pink. Kalau ini oranye yang sangat terang. Selain itu teksturnya juga cukup keras. Dia juga tidak punya gills atau insang di bawah jamurnya, sehingga kalau teman-teman lihat dia mulus dari atas sampai ke bawah. Nah, dari bawah permukaan jamurnya itu nanti dia akan mengeluarkan spora dan mengeluarkan benih untuk bisa tumbuh menjadi mycelium yang baru di kayu-kayu mati lainnya. Tuh teman-teman lihat, cantik sekali kan warna jamurnya? Salah satu pertanyaan yang paling sering saya dengar adalah, ini jamurnya bisa dimakan nggak ya? Kalau saya pribadi, sebelum kita yakin jamur tersebut dimakan dan sama penduduk lokal itu sudah sering dimasak, sebaiknya jangan dulu deh, karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam kandungan jamur tersebut. Dan bisa-bisa kalau teman-teman memakan jamur tersebut, takutnya beracun. Dan beracunnya nggak cuma sampai mual-mual dan muntah-muntah aja, tetapi beberapa jamur itu justru bisa menyebabkan kematian. Nah, kita nemu lagi satu jamur. Nih, ada jamur yang tumbuh di pangkal pohon. Dia sepertinya tumbuh dari akar yang mulai lapuk. Jamur ini disebut Audemancilia. Spesiesnya saya belum tahu sejujurnya. Tapi kalau teman-teman lihat, memang jamur ini putih kecoklatan dengan cap yang agak sedikit berlendir. Memang bisa jadi karena hujan, tetapi jamur-jamur jenis ini biasanya capnya agak sedikit licin. Nah, lalu kita lihat juga tidak ada ring. Ring itu dalam artian tadinya mungkin tertutup ya, dia gillsnya di bawahnya. Tetapi seiring dengan waktu biasanya gillsnya itu akan copot sendiri. Di jamur ini gillsnya nggak ada, jadi bisa dilihat bahwa memang sesuai karakteristiknya jamur ini bisa ditentukan sebagai Audemancilia. Nah, jamur ini dikenal juga sebagai jamur gajih. Karena kalau dimasak biasanya dia bisa mengentalkan masakan. Jadi teksturnya juga agak lumayan nyoy-nyoy kayak gajih gitu. Kalau teman-teman nanti mau mencoba memasak jamur ini, mungkin nanti teman-teman bisa melihat kayak ada perubahan tekstur ya dari masakan teman-teman, di mana jamur ini dimasukkan ke dalamnya. Nah, kita coba petik, tuh masih cukup bagus, tetapi kayaknya kita keduluan sama sesuatu. Tada, ini ada ulat-ulat kecil, nggak apa-apa, ulatnya nanti bisa kita bersihkan dan jamurnya tetap kita bawa pulang. Jadi teman-teman kalau mau berburu jamur mungkin harus agak hati-hati ya, karena bisa-bisa kalau nggak diperiksa dulu nanti teman-teman malah bawa ekstra protein ke rumah.
Nah, meskipun mendung, kita akan coba untuk melanjutkan perburuan jamur kita hari ini. Saya menemukan jamur yang cukup populer di kalangan masyarakat. Ini merupakan salah satu jamur metropolitan, artinya bisa ditemukan di kota-kota besar. Ini namanya Lentinus species. Nah, bisa teman-teman lihat bentuk Lentinus ini sebenarnya menyerupai donat. Jadi, cekung di tengah tetapi pinggirannya mengembang. Sebenarnya jamur Lentinus ini termasuk salah satu jamur yang edible. Dia bisa dimasak dengan cara ditumis atau dimasukkan ke dalam sup. Digoreng crispy juga enak. Tapi teman-teman harus tahu kalau Lentinus yang sudah tua ini sebenarnya sangat alot. Ya, teman-teman bisa membandingkannya dengan rasa ban dalam motor. Nah, biasanya kalau misalnya orang ingin sekali memakan Lentinus meskipun sudah tua, dia suka mencincangnya dan menjadikan Lentinus ini sebagai bahan campuran tahu isi. Bisa juga digoreng sampai sangat garing, sampai tekstur alotnya ini nggak bersisa lagi. Tetapi mendingan nggak usah deh, karena upaya yang dilakukan untuk membuat Lentinus ini menjadi lebih edible itu sebenarnya sangat besar. Dan mungkin teman-teman juga akan merasakan rasa yang cukup mirip dengan jamur tiram. Jadi ya mendingan teman-teman sekalian aja beli ke abang sayur untuk masak jamur tiram dibandingkan semua usaha tadi. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang ingin membawa jamur hutan ke rumah kalian untuk dimasak, jangan lupa untuk melakukan sustainable harvest. Nah, caranya teman-teman hanya boleh membatasi satu kepala dengan 300 gram jamur. Selain itu jangan lupa panennya juga harus pakai keranjang atau kantung berjaring agar ketika teman-teman nanti berjalan di hutan, sporanya bisa tetap jatuh dan menyebar ke lantai-lantai hutan. Nah, ini jamur yang cukup familiar untuk semua orang. Rasanya crunchy, kriuk-kriuk, dan bisa dimasukkan ke dalam masakan apa saja. Ini namanya jamur kuping atau Auricularia spesies. Nah, kalau teman-teman agak tua, mungkin kayak saya, keduluan sama ulat bulu. Nah, ulat bulu ini cukup banyak dan cukup umum sebenarnya di spesies jamur kuping yang liar seperti ini. Tetapi nggak apa-apa, nanti bisa kita cuci dan bisa kita rendam dengan air garam sebelum kita masak. Jadi teman-teman mungkin akan menemukan sebuah pohon yang terinfeksi oleh jamur ini. Nah, kalau sudah ketemu satu, pasti di dekatnya juga ada yang lain yang seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa terus mencari di batang tersebut dan mengumpulkan banyak sekali jamur kuping di sana. Halo, hari ini kita ketemu jamur yang oke banget. Jadi ini termasuk salah satu jamur paling enak di dalam dunia perburuan jamur. Namanya jamur barat. Kalau orang Sunda biasanya disebut supa bulan benar. Ini termasuk jenis Termitomyces, genusnya ya. Dan ini termasuk salah satu jamur yang secara tradisional ini suka dimakan oleh masyarakat lokal di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini jamurnya bentuknya seperti ini. Tapi sebenarnya akarnya panjang ke dalam. Cuma karena ini kemarin hujan besar, memang agak waterlogged tuh. Jadi dia juga agak benyek ya. Tuh. Jadi beberapa bagiannya memang sudah agak lembek karena terkena terkena hujan. Kalau kata orang dulu, kita harus nariin biar jamurnya tambah banyak. Saya nggak tahu apa pengaruhnya menari dengan tambah banyaknya jamur. Tapi yang jelas kita dapat jamur ini dan kita akan coba bawa pulang. Nah, kita coba gali ya. Jadi kalau kita gali, ini sebenarnya jamurnya jauh banget. Akarnya itu akan ke dalam. Tapi ini karena tanahnya keras. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Ini bentuknya seperti ini. Khas Termitomyces ya. Ini ada, halo,
ada kumbang yang ikutan makan di situ. Tapi bisa dilihat nih akarnya panjang, jadi ini bisa dimakan sebenarnya sama batang-batangnya. Orang biasanya suka digali dulu karena sayang kalau misalnya batangnya dibuang, karena batangnya ini enak juga. Ini udah agak busuk sedikit sih, tapi nggak apa-apa, tetap kita bawa karena ini jamur barat pertama kita di musim ini. Kita ketemu lagi nih sama jamur barat lainnya. Oh iya, fakta lain yang bisa teman-teman ketahui, jadi jamur barat ini sebenarnya tumbuh dengan simbiosis mutualisme ya, dengan sarang rayap, makanya namanya disebut Termitomices atau jamur rayap gitu dalam bahasa Latinnya. Nih teman-teman bisa lihat kenapa tadi panjang sekali akarnya ke bawah, karena jamur barat ini dia mengambil nutrisinya dari sarang rayap. Kita akan coba cabut ya si Termitomices ini. Ya, dia patah. Kita bisa dilihat di sini ya. Yeay. Nah, setelah selesai dengan jamur barat tadi, kita ketemu jamur lainnya. Kali ini jamurnya nggak bisa dimakan, tapi tetap cantik untuk dipandang oleh mata. Nah, ini namanya Marasmius species. Tuh, bisa teman-teman lihat, bentuknya lucu sekali seperti lonceng. Nah, ini termasuk salah satu jamur dengan stipe keras. Apa sih stipe itu? Stipe itu batang jamurnya. Kalau teman-teman pegang stipenya Marasmius ini rasanya kayak megang batang daun singkong, jadi memang benar-benar nggak bisa dimakan. Tapi capnya sebenarnya cukup lembut, mungkin teksturnya agak mirip dengan sponge ya. Meskipun nggak bisa dimakan, tetapi jamur Marasmius ini tetap bisa kita foto-foto dan menjadi salah satu objek paling cantik di hutan. Karena hari ini hujannya turun dengan cukup lebat, akhirnya kita memutuskan untuk mengakhiri perburuan jamur kita hari ini. Gak apa-apa, nanti kita akan ketemu lain kali dengan jamur-jamur yang lebih beragam dan lebih banyak. Baik teman-teman, sekian dulu untuk hari ini. Mungkin jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini untuk mengikuti video-video lain dari channel Woods After the Rain ya. Bye!